Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahtum fi khair anak-anakku semua. Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya harap karena kalian sudah memasuki di kelas 8 dan sudah memiliki adik kelas, saya harap kalian menjadi uswah yang baik untuk adik-adik kelas kalian ya. Anak-anakku semua, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Tauhid di kelas 8 ini. Masih di sumber kitab Minhajul Muslim. Di kelas 8 ini Ustazah akan menyampaikan pasal ke-7, yaitu tentang beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Nah, ya, beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Kita setiap hari memegang Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, ya, agar apa? Dengan harapan bahwa Al-Quran itu kelak yang akan membawa kita kepada jannahnya, ya, surganya Allah. Nah, anak-anakku semua, kita memasuki pelajaran tauhid, yaitu tentang mengimani Al-Quran, ya, mengimani bahwa mengimani itu bahwa harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, ya. Artinya kita mengimani bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan dengan bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi terbaik, manusia terbaik, dan Rasul termulia, ya, Nabi Muhammad SAW. Dan anakku semua, kita mengimani Al-Quran karena Al-Quran Al-Quran adalah sebagai pedoman kehidupan kita di dunia ini agar kita selamat, ya, agar kita selamat. Insya Allah ketika semua kehidupan kita berpedoman kepada Al-Quran, itu adalah jalan yang sebenar-benarnya jalan, ya. Seperti halnya misalnya kita pergi ke mana begitu, ya, kita ada petunjuk jalannya, nah itu akan selamat insya Allah, akan selamat di perjalanan, tidak kesasar begitu, ya. Nah, tapi kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah itulah jalan yang sebenarnya. Tapi kalau tidak atau melenceng dari Al-Quran, itulah yang akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik atau buruk, ya. Anak-anakku semua, Al-Quran dengan hukum-hukumnya telah menghapus semua hukum yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab-kitab sebelumnya? Atau juga yang disebut dengan kitab Samawi, ya, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah seperti halnya Taurat, Zabur, dan juga Injil, ya. Nah, jadi kita nggak usah lama membaca kitab-kitab tersebut, hanya kita jadikan ibrah saja, ya, karena sudah ada Al-Quran yang harus kita tadaburi, yang harus kita baca, yang harus kita maknanya, ya, yang harus dijalankan. Nah, anakku semua, Al-Quran merupakan satu-satunya kitab yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatannya dari penambahan dan pengurangan serta pergantian dan perubahan hingga akhir kehidupan nanti. Dijaga keotentikannya, tidak mungkin ada yang bisa merubah redaksi dan maknanya. Nah, ini, ya. Jadi seperti halnya sebuah kisah nih, ada di negara mana begitu, ya, Al-Quran itu kan dicetak. Nah, ketika dicetak itu ditambahi nih. Nah, ditambahi tulisannya. Nah, pada waktu itu lalu dikirim lagi ke negara mana, saya lupa negara mana, ya. Itu, dan subhanallahnya yang tahu ketika Al-Quran itu adalah ada penambahannya, itu adalah seorang anak kecil yang sedang mengaji di sebuah desa begitu. Dia tahu nih, oh, ini Al-Quran ini
ini tidak persis ini seperti apa yang saya hafalkan. Nah, seketika itu lalu dilaporkan ke RT setempat, lalu naik terus dan sampai semua media pada hari itu memberitakan bahwa Al-Quran yang sudah dicetak di negara ini ada penambahan dan itu keliru, salah. Nah, subhanallah ya. Jadi Allah menjaga keotentikannya atau keasliannya karena tidak ada yang bisa merubah redaksi dan maknanya. Nah, ini jadi bisa dalam satu hari itu langsung terkuak semua ya. Nah, ini adalah Masya Allah. Jadi Allah betul-betul menjaga Al-Quran itu dari penambahan karena tidak ada yang bisa merubah redaksi dari Al-Quran tersebut ya. Nah, dalil naklinya apa? Nah, dalil naklinya adalah di surah ini Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Ini artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, ini ya. Jadi apa anak-anakku semua? Disebutkan bahwa di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, bahwa barang siapa yang berpaling daripadanya dan tidak mengambilnya, ia pasti celaka di kehidupan dunia dan di akhirat. Jadi jelas sekali bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pemberi peringatan ya, pemberi peringatan. Nah, Al-Furqan sendiri artinya adalah pembeda, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang benar dan yang salah. Di situ sudah banyak sekali dijelaskan tentang apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Nah, anak-anakku semua, saya akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang pasal ini dan Ustazah akan jelaskan tentang beriman kepada Al-Quran ini di grup kita masing-masing ya, nanti saat pembelajaran. Oke, anak-anakku semua, barakallah, ma'akum menajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.